Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa nuwala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimat yang Allah muliakan, kita aturkan puji dan syukur kepada Allah yang memberikan kepada kita limpahan nikmat dan kasih sayang, yang menghadirkan kepada kita berbagai macam karunia dan juga maghfirah darinya Allahu Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, Rasul yang dicinta, kekasih yang kita rindu, Muhammad bin Abdullah, salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam sampai kepada para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan kepada para sahabat, dan kepada tabi'in dan atba'ut tabi'in. Masih dalam kitab Al-Qawaidul Muslah, penjelasan tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Kita masih bagian kedua dari kitab ini di kaidah yang pertama, yaitu di bagian kedua dalam kaidah sifat-sifat Allah. Kaidah pertama kemarin kita sebutkan bahwasanya semua sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Semua sifat Allah, ini saya masih mengulang yang kemarin ya. Semua sifat Allah adalah sifat yang sempurna, terbebas dari berbagai macam kekurangan. Semua sifat Allah sempurna, terbebas dari berbagai macam kekurangan. Dan hal itu, sempurnanya sifat Allah, ya, dan juga terbebasnya dari kekurangan, itu ditunjukkan oleh tiga dalil. Ditunjukkan oleh tiga dalil. Pertama adalah dalil as-sam'u, yaitu dalil wahyu. Dalil wahyu, nas syar'i yang bisa kita dengar, yaitu Al-Quran dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin Syekh rahimahullah memaparkan di antara dalilnya. Kemarin kita sebutkan di antara dalilnya surah An-Nahl ayat yang ke-60. Kemudian yang kedua adalah bukti bahwa sifat Allah itu sempurna adalah ditunjukkan oleh bukti akal, yaitu bukti logika, yaitu bahwasanya segala sesuatu yang ada pastilah memiliki sifat. Tidak mungkin ada sesuatu yang berwujud tapi enggak punya sifat, itu tidak mungkin. Nah, berarti konsekuensinya Allah adalah pasti punya sifat. Tinggal sifat tersebut apakah sifat sempurna ataukah tidak. Maka seorang mukmin yakin sifat sempurna hanyalah untuk Allah, dan sifat yang tidak sempurna dinafikan dari Allah. Nah, di antara yang mendukung logika adalah realita yang kita lihat, yang bisa kita rasakan bahwasanya di antara sebagian manusia atau di antara manusia ada manusia yang sempurna, ada yang sempurna, padahal dia bukan pencipta, dia justru makhluk. Tapi ada yang sempurna, ada tidak? Ada. Maka tentunya di balik hamba yang sempurna itu pasti ada yang lebih sempurna. Dan ini adalah sesuatu yang menguat realita logika. Itu dalil kedua. Dalil ketiga adalah dalil fitrah. Fitrah manusia. Selama jiwanya masih jiwa yang selamat, jiwa yang bersih, jiwa yang sesuai dengan fitrah, asalnya dia difitrahkan mencintai Allah, difitrahkan mengagungkan Allah, difitrahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena itu Rasulullah bersabda, setiap bayi yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka ini adalah tiga dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu azza wa jal. Nah, kemarin kalau masih ingat, kita sebutkan sebelum kita masuk ke tema kemarin, kita sebutkan bahwasanya secara umum sifat itu ada berapa? Ada berapa? Pertama kali ada tiga. Ada tiga. Pertama adalah sifat yang sempurna. Masih ingat ya? Yang kedua adalah sifat yang kurang. Yang ketiga adalah sifat yang satu sisi dia sempurna, satu sisi terlihat kurang. Masih ingat tidak ini? Masih ya? Sebelum kita masuk pembahasan kitab, saya buka dimahi dengan itu.
bahwasanya sifat secara umum ada 3. Pertama, sifat yang sempurna. Kedua adalah sifat yang memiliki kekurangan. Yang ketiga adalah sifat yang kalau dilihat di satu sisi dia sempurna, satu sisi dia sempurna, satu sisi yang lain dia kurang. Maka hari ini kita akan lanjut pegang ya kaidah yang tadi tuh, yang 3 poin tentang tentang keadaan sifat, ada yang sempurna, ada yang kurang, dan ada yang sempurna dan juga kurang di satu sisinya. Kita akan lanjut. Saya akan langsung bacakan saja. Ini pembahasannya setelah dalil fitrah, ya. Kita tahu yang baca hadir? Tidak? Hadir? Ya. Atau saya saja baca? Hah? Baca saja? Nah, baca saja. Nanti ayatnya beri saya. Nah. Apabila suatu sifat menunjukkan kekurangan dan tidak mengandung kesempurnaan, maka sifat itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya mati, tidak hidup, kebodohan, kelupaan, kelelahan, buta, bisu, dan lain-lainnya. Nah, tadi kita sebut apa? Sifat secara umum ada 3. Pertama, sifat yang sempurna. Yang kedua, sifat yang memiliki kekurangan. Ingat ya ini ya. Yang ketiga adalah sifat yang dilihat satu sisi dia sempurna, satu sisi lagi dia kurang. Nah, di sini beliau sebutkan, jika ternyata kemarin kita telah sebut ya, yang pertama bahwa sifat Allah itu sempurna. Ini poin kedua. Jika ternyata sifat itu adalah sifat yang kurang, sifat yang memiliki aib, yang tidak memiliki kesempurnaan, maka sifat ini terlarang diberikan untuk Allah. Kalau sifatnya memenuhi kekurangan, artinya dilihat dari sifat ini, udah dia kurang, udah nggak kebayang bahwa itu adalah sifat sempurna bagi Allah. Dan juga tidak ada penunjukan dari dalil bahwasanya itu adalah sifat Allah. Jadi kalau sifatnya adalah sifat yang penuh dengan kekurangan, maka itu tidak dibenarkan diberikan kepada Allah. Contohnya kata beliau di sini. Contohnya adalah al-maut, kematian. Nah, bagaimana mungkin sifat mati ini diberikan kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin. Karena kalau Rabbnya, pemilik alam semesta ini mati, bagaimana dengan makhluknya? Siapa yang mengurus? Siapa yang mengatur alam semesta? Maka sifat kematian itu adalah sifat yang aib. Bahkan bagi manusia aib juga tidak ini. Aib juga sebenarnya buat manusia, karena manusia pada hakikatnya ingin hidup terus. Kalau bisa. Tetapi apa? Dia mati, dan itu tanda kekurangan dia. Kemudian di antaranya juga adalah lupa. Adalah sifat lupa. Itu tidak pantas bagi Allah. Nanti kita akan coba syarahkan ringkasnya. Kemudian al-ajaz, sifat lemah. Itu tidak pantas bagi Allah. Al-ama, sifat buta, juga tidak pantas. As-samam, kemudian juga sifat tuli, itu juga tidak pantas. Contoh atau dalil yang menyebutkan bahwasanya kematian itu tidak pantas bagi Allah, di situ disebutkan Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 85, ada ya ayatnya, 58, Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada Allah yang tidak mati. Ini Allah sebutkan. Bertawakallah kepada Allah yang tidak mati. Maka di sini menandakan kepada kita bahwasanya Allah terbebas dari sifat kematian. Allah tidak mungkin mati. Dan coba kita lihat ucapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bercerita, mengisahkan kepada Bani Israel ya, bahwasanya Rabbnya memiliki sifat begini, kata Musa dalam surah Taha ayat 52, fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak lupa, la yadhillu rabbi, Rabbku tidak salah dan juga tidak lupa. Di sini berarti menafikan sifat lupa dari Allah Azza wa Jalla. Jadi berbeda antara Allah Khaliq dengan makhluk. Allah Al-Khaliq, sang pencipta, itu tidak lupa. Allah berilmu dan tidak lupa. Manusia berilmu, tetapi ilmu manusia itu diapit oleh dua aib.
ilmu manusia itu diapit oleh dua aib. Aib yang pertama adalah sebelum berilmu dia jahil. Sebelum berilmu dia jahil. Jadi kalau ilmu Allah itu semuanya sempurna. Tetapi kalau ilmu manusia itu diapit atau dipagari oleh dua kekurangan, dua aib. Yang pertama adalah sebelum berilmu dia jahil. Dia tidak tahu. Yang kedua, setelah berilmu dia lupa. Maka ini adalah aib bagi ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah berilmu dan sebelumnya Allah tidak jahil. Manusia sebelumnya jahil, Allah sebelumnya tidak jahil. Manusia setelah berilmu dia lupa. Allah tidak akan pernah lupa. Maka di sini harus kita perhatikan sifat lupa ini adalah sifat yang penuh kekurangan. Walaupun sifat lupa ini sebenarnya adalah nikmat juga yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan misalnya seorang ditimpa kesedihan. Kemudian dia nggak pernah lupa. Pasti dia akan merana hidupnya terus. Misalnya seorang ditinggal keluarga, tinggal orang tua, ditinggal kerabat yang dia sayangi, yang dia cintai, kemudian dia tidak pernah lupa. Maka ini adalah nikmat bagi Allah, nikmat lupa ini. Atau dia melihat sesuatu eksiden, kecelakaan misalnya, wal'iyadzubillah, semoga Allah selamatkan. Kemudian dia lihat korbannya adalah sangat mengerikan. Bayangkan kalau dia nggak pernah lupa. Maka ini adalah satu sisi nikmat dari Allah. Tapi sifat lupa adalah sifat yang memiliki kekurangan. Dan ini dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menafikan sifat lemah darinya. Allah sebutkan dalam surah Fatir ayat 44. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Dan tidak ada satupun, seorang pun, dan tidak ada satupun yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Artinya Allah Maha Kuat, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Mampu. Tidak ada yang bisa melemahkan Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat lemah, sifat yang penuh kekurangan, yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu Allah menyebut manusia, wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kalian wahai manusia dari awalnya lemah. Kemudian min ba'di dha'fin quwwah, kemudian kuat setelah bayi kan ya. Setelah bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kuat. Kemudian apa? Kemudian lemah lagi, kata Allah, kemudian beruban. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terhindar dari sifat kelemahan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala menafikan dari dirinya sifat tuli. Allah menafikan dari dirinya sifat tuli. Allah menyebutkan di dalam surah Az-Zukhruf ayat 80, am yahsabun anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka mengira kami tidak mendengar bisikan-bisikan mereka dan munajat mereka? Tidak, sejatinya rasul-rasul kami yaitu malaikat di sisi mereka mencatatnya. Nah, kalau malaikat saja diberikan izin untuk mendengar yang diucapkan oleh manusia, maka apalagi yang menciptakan manusia dan malaikat itu. Maka di sini sifat yang kekurangan itu dinafikan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, hadisnya Nabi bersabda tentang Dajjal. Tetapi roh kalian tidak rusak setelah karena sesungguhnya kamu tidaklah mengubah membuli atau yang tidak ada. Ya. Kemudian di antara bukti bahwasanya Allah itu dinafikan dari sifat yang penuh aib, penuh kekurangan adalah sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang
Dajjal Al-Kadzab. Dajjal, kata Rasulullah SAW, innahu a'war. Di antara tanda Dajjal, di situ dikoreksi ya, bahwasanya matanya buta sebelah. Matanya buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Sementara Rabb kalian bukanlah Tuhan yang buta sebelah. Kan Dajjal di antara misinya apa? Mengaku sebagai Tuhan. Nah, maka Rasulullah mengabarkan kepada umatnya untuk membedakan antara Tuhan yang sebenarnya dengan yang mengaku-ngaku adalah, coba lihat yang mengaku itu. Yang mengaku-ngaku itu coba dilihat. Bahwasanya Dajjal itu yang mengaku Tuhan, dia itu matanya buta sebelah. Sementara Rabb kalian yaitu Allah tidak buta sebelah. Nah, di sini ketika Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Tuhan kalian tidak buta sebelah, di sini Allah menafikan kebutaan dari Rasulullah menafikan kebutaan dari Allah. Yang dinafikan buta apa? Buta sebelah. Nah, sebelah saja dinafikan, apalagi buta dua-duanya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha melihat dan Allah itu tidak buta. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah mendengar para sahabat berdoa, munajat kepada Allah, kemudian mereka teriak-teriak di dalam doanya. Apa kata Rasul? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, dan ini adalah ketika di dalam perperangan kalau tidak salah, para sahabat berdoa mengangkat suara sangat keras. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, yaitu para sahabat, irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Karena sungguhnya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli, juga tidak menyeru Tuhan yang enggak ada. Artinya apa? Yang kalian seru itu Maha mendengar. Yang kalian seru itu ada. Nah, ketika para sahabat lantang sekali berdoa, ya Allah berikan begini, ya Allah berikan begini, ya Allah kalahkan musuh, misalnya begitu, maka itu tidak pantas. Karena itu Allah mengatakan, ud'u rabbakum tadarru'a. Berdoalah kepada Rabb kalian dengan bersimpuh. Bersimpuh itu apakah dengan teriak-teriak? Tidak. Doanya pelan saja, sewajarnya saja. Kalaupun harus diangkat dengan suara yang sewajarnya saja, bukan berteriak-teriak seperti memanggil pihak yang tuli atau pihak yang enggak ada. Di sini Rasulullah sebutkan bahwasanya kalian tidak menyeru Tuhan yang tuli, tidak juga menyeru Tuhan yang tidak ada. Berarti apa? Berarti Allah tersebut Maha mendengar. Ini yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 64 ya. Allah berfirman, ini tentang ucapan orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Di sini kita berbicara tentang apa? Sifat aib ya, sifat yang penuh kekurangan masih. Orang-orang Yahudi mengatakan, ingat orang Yahudi itu orang yang diapakan? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sebut nih, maghdubi 'alaihim ni satu, waladdallin dua. Mana orang Yahudi? Yang pertama apa yang kedua? Surah Al-Fatihah loh. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang orang yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan yang kau murkai, waladdallin, bukan yang sesat. Mana Yahudi? Kenapa? Kenapa Yahudi orang tersesat? Yahudi yang maghdub, yang dimurkai. Kenapa mereka dimurkai? Mereka punya ilmu tapi enggak ngamalin. Maka mereka dimurkai. Nah, ingat, orang Yahudi itu dimurkai. Orang yang dimurkai itu kalau bahasa kita adalah orang kurang ajar. Kenapa dia dimurkai? Karena dia kurang ajar. Di antara kurang ajarnya mereka,
Ini surah Al-Maidah ayat 64 Allah menjelaskan sifat mereka. Kata Allah, wa qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah itu terbelenggu. Coba, kalau ada orang tangannya terbelenggu, kira-kira dia kuat nggak? Bisa ngasih nggak? Tangannya aja terbelenggu, terikat. Bisa memberi nggak? Nggak bisa. Kata mereka, yadullah maghlula, tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Allah bakhil. Subhanallah. Juga kurang ajar mereka adalah apa? Mereka mengatakan kepada Musa ketika Allah mewahyukan kepada Musa, wahai Musa alaihissalam, ajak Bani Israel, orang-orang Yahudi itu, untuk apa? Ajak Bani Israel itu untuk masuk ke Palestina. Aku janjikan kemenangan. Apa kata mereka? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, udah deh, ente sama Tuhan ente aja yang perang. Kami duduk sini nih nunggu. Kan kurang aja. Nah, salah satunya lagi adalah apa? Yadullah maghlula. Allah itu tangannya terbelenggu. Allah itu enggak suka ngasih, Allah itu bakhil. Kenapa mereka menyebut Allah itu bakhil? Karena orientasi orang Yahudi itu sifatnya enggak enak pula saya ngomong nih. Karena lagi ngitung duit. Karena ini mau nyebutin duit nih. Khawatir salah paham nanti. Ya. Orientasi orang Yahudi itu duit, orientasi mereka. Makanya mereka bilang apa? Allah udah ngasih banyak hal kan kepada mereka. Apa kata orang Yahudi? Allah itu bakhil, tangannya terbelenggu. Ini orientasi mereka duit. Karena itu sistem riba, itu sistemnya mereka. Asalnya mereka orang yang nggak punya duit. Orang Yahudi itu gitu. Tapi supaya punya duit apa? Mereka minta nasabah nabung ke mereka, nanti diputar tuh duit tuh. Kan begitu sistemnya bank. Nah, itulah. Mereka orientasinya hanya apa? Hanyalah materi. Hanya materi. Jadi kalau ketemu orang Yahudi dermawan itu aneh justru. Begitu. Nah, kata Allah apa? Ghullat aydihim. Perhatikan di sini ya, ghullat aydihim. Setelah mereka bilang tangan Allah terbelenggu, tangan Allah buntu, apa kata Allah? Tangan mereka lah yang terbelenggu. Kenapa? Karena hakikatnya mereka yang bakhil. Orang yang bakhil tuh dikiaskan sebagai tangannya buntu, gak bisa ngasih, gitu tuh. Nah, di sini perhatikan, Allah nyuruh mereka, justru mereka apa? Bakhil. Maka kata Allah, justru mereka lah tangannya terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Tadi mereka apa? Bilang tangan Allah terbelenggu. Akhirnya mereka dilaknat dengan sebab ucapan tadi. Mereka ngejek Allah, maka mereka dilaknat. Disinilah kaedahnya al-jaza min jinsil amal. Mereka mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Kurang ajarnya ke siapa ini? Ke Allah. Enggak punya adabnya ke Allah, maka berhaklah dia mendapatkan apa? Laknat. Mereka dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala karena mereka berdusta atas nama Allah azza wa jal. Mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, padahal tangan Allah itu apa? Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Tangan Allah itu terbentang. Tangan Allah itu terbentang. Allah itu suka ngasih. Allah itu suka apa? Suka memberi. Nah, di sini perhatikan, bal yadahu mabsutatan, kita ambil faedah. Tetapi bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki dua tangan. Dan ingat, kita tidak bisa membayangkan tangannya Allah. Kenapa? Karena kita belum pernah lihat Allah. Cobalah tanya sama anak kecil yang dia itu di rumah terus, sejak lahir tuh sampai umur bisa ngomong, di rumah terus. Dia juga gak pernah nonton media, gak pernah dikenalin dengan hewan. Coba tanyakan kepada dia, gimana tangan kucing? Pasti gak bisa. Maka di sini apa? Kita ketika mendengar tangan Allah, jangan langsung kebayang tangan kita. Jangan langsung kebayang tangan dengan tangan makhluk. Kemudian Allah mengatakan apa? Bal yadahu mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Allah memberikan infak kepada siapapun yang Allah kehendaki. Maka di sini antara sifat yang dinafikan dari Allah apa? Bakhil. Allah tidak mungkin bakhil. Kemudian juga firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 181, Allah berfirman,
Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Ini ucapan orang Yahudi lagi. Ini kekurangan ajaran mereka kepada Allah. Sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya Allah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan Allah itu fakir, Allah itu fakir, dan kamilah yang kaya, kata mereka. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Allah itu nggak punya apa-apa, Allah nggak punya apapun yang bisa diberi, Allah itu fakir. No, mereka nggak, saking kurang ajarnya Pak, mereka nggak menggunakan kata miskin, langsung fakir. Fakir itu untuk diri sendiri aja susah, itu fakir. Kalau untuk hari itu aja nggak cukup, itu orang fakir. Mereka katakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Maka apa kata Allah Azza wa Jal? Sanaktubu ma qalu. Kami catat itu ucapan itu. Di catatan amal kami catat. Kami catat bahwa itu adalah ucapan yang nggak benar. Wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Dan perbuatan mereka membunuh nabi juga kami catat. Wa naqulu zuqu adzabal hariq. Dan kami katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Di sini sifat dinafikan dari Allah adalah apa? Di dalam ayat itu? Kefakiran. Kefakiran. Jadi kefakiran itu aib dunia. Maka Allah dinafikan dari sifat fakir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ayatnya saya baca saja ya, nanti kalau ada hadis boleh dibaca. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensucikan dari dirinya apa yang disifatkan untuk dirinya dari berbagai macam kekurangan. Allah berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 180 sampai 182. Allah mengatakan, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Poin di atas tadi apa? Allah mensucikan dirinya dari berbagai macam kekurangan. Allah sebut dengan Subhana rabbik, maha suci Rabbmu. Maha suci artinya adalah suci dari berbagai macam kekurangan. Itu tasbih ketika kita menyebutkan Subhanallah, Subhanallah, berarti kita mensucikan Allah dari segala aib dan apa? Menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Karena itu di antara ucapan yang berat di timbangan adalah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Kata Rasul, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat, ada dua kata yang mudah diucap oleh lisan dan berat di timbangan, tetapi juga dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Karena itu walaupun mungkin muslimat tidak itikaf di masjid, ataupun para ikhwan mungkin tidak itikaf di masjid ya, kalau yang mendengar ini nanti, coba nanti di antara amalan yang dilakukan di malam 10 terakhir adalah ucapan ini, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Subhanallah. Kadang kita kan capek tuh salat, kadang kita capek baca Quran ya sambil nyender, Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah bihamdihi Subhanallahil azim. Bayangkan kalau ucapan yang sangat dicintai ini bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ini adalah sesuatu yang tidak terhingga. Maka kemarin saya sebutkan ketika saya diminta menggantikan Ustaz Fikri di salah satu majelis, saya sebutkan kalau Allah suruh cari, kalau Rasul nyuruh nyari Lailatul Qadar itu satu malam di antara 12 bulan, itu sudah pantas kita cari. Tapi Rasul cuma nyuruh nyari apa? Satu di 10 terakhir. Kalau Rasulullah katakan cari Lailatul Qadar di satu malam di antara 12 bulan, itu pun masih pantas untuk kita cari. Kenapa? Balasannya apa? Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka di sini Allah sebutkan Subhana Rabbi, maha suci Rabbmu, artinya suci dari segala aib. Rabbil Izzah, Rabb yang maha, Rabb yang memiliki izzah,
Izzah di sini adalah keperkasaan, kekuatan, dan kerajaan yang memilikinya. Kerajaan yang dimilikinya. Kemudian Rabbus samawat itu Rabbil izzati. Rabb itu artinya inilah. Rabb itu artinya pemilik. Tetapi kalau Rabbul izzah bukan berarti izzah itu hamba. Bukan berarti izzah itu makhluk. Kan kita pernah sering mendengar Rabbul alamin, Rabbus samawati wal ard, kan begitu. Pemiliknya alam semesta, pemiliknya langit dan bumi. Nah, Rabbul izzah itu tidak boleh kita terjemahkan pemilik kemuliaan, bukan sebenarnya. Tetapi maknanya adalah Rabb yang maha kuasa. Jadi izzah di situ bentuknya bukan makhluk tapi sifat. Ya, sifat ya. Dia tidak, Rabbul izzah tidak sama dengan Rabbu al-alamin. Alamin itu makhluk, izzah itu sifat. Ya, bisa tidak di sini? Bisa tidak, jawab? Jadi Rabbul alamin, Rabb Tuhan semesta alam. Rabbul izzah Tuhan yang maha perkasa, bukan Tuhannya keperkasaan. Paham ya? Paham tidak? Paham tidak? Keperkasaan ini seakan-akan apa? Seakan-akan apa? Seakan-akan makhluk kalau kita terjemahkan begitu. Tapi Rabbul Izzah artinya adalah Tuhan yang dia itu maha perkasa, bukan Tuhannya keperkasaan. Paham tidak? Itu kan ada imbuhan kan? Tuhannya, imbuhan. Tuhannya, berarti nya ini seakan-akan apa? Makhluk, maka itu salah. Itu salah. Nah, itu nanti akan lebih dipahami kalau kita lihat kaidah bahasa Arab. Tapi kita tidak belajar di sini, mungkin akan sedikit sulit membayangkan. Kemudian di sini jemaah perhatikan. Allah mengatakan walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Di awal Allah sebut maha suci, di akhir Allah sebut maha terpuji. Maka di sini menandakan Allah terbebas dari segala aib. Wallahu a'lam bishawab. Masih ayat nih, berarti saya lagi baca ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 91. Allah mengatakan, "Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal latahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi amma yasifun." Kita lihat dulu ayatnya, kemudian kita lihat pendalilannya. Allah mengatakan mattakhadallahu min walad. Allah itu tidak pernah mengambil anak. Artinya Allah itu tidak pernah memiliki anak. Perhatikan di sini. Artinya di sini Allah mendustakan orang-orang yang mengatakan Allah itu punya anak. Kelompok yang mengatakan Allah itu punya anak 3. Sebutkan. Siapa saja? Semuanya kaum musyrikin. Siapa saja? Yahudi. Hah? Nasrani ya, kalau ada Yahudi pasti ada Nasrani ya. Betul lagi? Nah, ini pasti bingung ya. Satu lagi apa? Musyrikin jahiliyah. Musyrikin jahiliyah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Uzair. Jadi ada seorang orang saleh ya. Kemudian dia melewati kampung yang sudah rata dengan tanah lah, sebuah negeri yang sudah rata dengan tanah. Kemudian dia mengatakan, bagaimana ya Allah menghidupkan kampung yang seperti ini yang sudah mati? Itu hanya kayak habis perang dunia lah kayak gitu ya, kurang lebih atau lebih dari itu. Maka untuk menjawab bisikan hatinya itu, Allah matikan dia. Allah matikan dia. Ya. Kata Allah, kam labista. Setelah dimatikan, dia dihidupkan lagi oleh Allah. Jadi dia itu bawa makanan, bawa tunggangan, Allah matikan dia. Kemudian kata Allah, kam labista, berapa lama engkau tidur? Menurut dia tidur. Kata dia,
yauman au ba'da yaum, satu hari atau cuma setengah hari. Menurut dia begitu. Kata-kata Allah apa? Bal labista mi'ata aham. Tapi engkau tidur apa? 100 tahun. 100 tahun. Kata Allah, coba lihat untamu. Untamu udah mati, udah jadi bangkai. Tapi makanannya masih utuh. Kekuasaan Allah. Sehingga dia ini, Uzair ini disebutkan oleh sebagian para ulama, dia jauh lebih muda daripada cucunya. Karena udah berapa tahun? 100 tahun. 100 tahun. Tapi dia tadi tidur, tapi dia masih dibangkitkan dalam rupa dia ketika dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata orang Yahudi, ini anak Allah ini. Anak Allah ini. Sesuatu yang luar biasa, sudah mati 100 tahun kemudian hidup lagi. Itu orang Yahudi. Orang Nasrani siapa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Kata mereka, Isa itu anak Tuhan. Orang-orang yang, nah ini pertanyaan lagi. Orang musyrikin siapa anak Allah menurut mereka? Yahudi tadi Uzair, ya. Nasrani itu Isa. Orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy lebih parah lagi. Siapa? Siapa? Kok Dajjal? Malaikat. Kenapa saya katakan lebih parah? Karena menurut mereka malaikat itu anak perempuannya Allah. Jadi lebih parah lagi. Nah, ini kata Allah, mattakhadallahu min walad. Allah enggak pernah punya anak. Ini sesuai dengan surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, bagaimana kata Allah dia itu memiliki Tuhan? Ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan apa? Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah. Walam yakun lahu sahibah. Gimana mau punya anak sementara istri aja enggak punya? Itu bukan berarti Allah butuh istri, tapi menafikan, mengingkari mereka. Nah, di sini jemaah yang dirahmati oleh Allah, di antara sifat yang dinafikan dari Allah atau sifat yang tidak pantas bagi Allah adalah apa? Di sini berarti yang kita omongin tadi, enggak punya anak. Di antara yang harus dinafikan dari Allah adalah kebutuhan Allah kepada anak. Itu harus dinafikan. Ya, itu harus dinafikan. Nah, silakan dibaca. Tetapi harus kita rincikan sehingga akan menjadikan jaiz apabila sifat itu menunjukkan kesempurnaan atau menjadi mustahil apabila sifat itu menunjukkan kekurangan. Contohnya, sifat-sifat ini menunjukkan kesempurnaan apabila sebagian balasan atas orang-orang yang berbuat seperti itu. Karena yang berkuasa dan mampu mengadakan balasan terhadap musuhnya setimpal dengan perbuatannya atau lebih hebat lagi. Namun sifat-sifat ini akan menunjukkan kekurangan jika tidak sebagai balasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menunjukkan perbuatan ini secara mutlak. Akan tetapi disebutkannya sebagai balasan bagi orang-orang kafir yang berbuat demikian kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Kita sebutkan tadi dan juga kemarin bahwa sifat ada 3. Sifat yang sempurna itu hanya untuk Allah. Itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Kemudian sifat yang penuh kekurangan itu dinafikan dari Allah. Itu yang tadi kita baca. Sekarang poin ketiganya, gimana kalau sifat itu satu sisi dia itu ada sempurnanya, satu sisi ada kurangnya. Bisa di sini? Poin ini bisa tidak? Kalau dilihat dari makna, satu sisi dia kurang, satu sisi dia ada kesempurnaannya. Bagaimanakah sikap kita? Sikap kita pertama adalah tidak boleh dimutlakkan untuk Allah.
sifat yang satu sisi ada kekurangannya, walaupun satu sisi ada kelebihannya, maka itu tidak bisa dimutlakkan bagi Allah. Sikap kita yang kedua adalah harus kita rinci. Harus kita rinci. Contohnya, ya. Contohnya adalah rinci di sini maksudnya gini. Rinci di sini adalah dia hanya digunakan di posisi yang sempurna. Dia hanya digunakan pada posisi yang sempurna, tetapi tidak digunakan pada posisi yang menunjukkan aib. Paham tidak ini? Tidak paham. Paham tidak? Hah? Paham tidak? Saya ulangi. Sifat yang satu sisi dia ada kekurangan, satu sisi dia ada kesempurnaan. Sifat ini tidak boleh dimutlakkan bagi Allah. Oh, ini sifat Allah, nggak boleh. Tapi harus dirinci. Perinciannya bagaimana? Dia hanya digunakan untuk Allah di penggunaan kalimat yang maknanya sempurna. Tapi dia yang maknanya memiliki kekurangan dan aib, dia tidak dipakai untuk Allah. Contohnya di situ disebut, contohnya al-makar, bermakar. Makar, orang kalau bermakar itu kesannya apa? Mereka akan melakukan makar nih. Itu kesannya apa? Seram kan? Artinya kayaknya buat kegaduhan kan begitu kan ya? Buat kekerasan, kerusakan kan begitu. Nah, sifat ini satu sisi aib. Tapi kalau kita lihat satu sisi lagi, dia itu bisa baik. Kenapa bisa baik? Bisa baik. Contohnya makar di situ Allah sebutkan surah Al-Anfal ayat 30. Wa yamkurun wa yamkurullah. Orang-orang musyrikin itu berbuat makar terhadap agama Allah, dan Allah pun bermakar. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembuat makar. Artinya apa? Allah sebaik-baik pembalas makar mereka. Di sini apa? Allah itu kapan bermakar? Nah, kapan Allah bermakar? Coba tengok ayatnya. Allah bermakar untuk membalas makar mereka. Poinnya di sini adalah makar itu tidak bisa dimutlakkan sifatnya untuk Allah. Bertipu daya, bahasa lainnya. Tipu daya, bermakar, kemudian apa? Apa bahasa lainnya bahasa Indonesia? Bermakar, bertipu daya. Ya, bahasa lainnya adalah susah juga sih. Susah juga, terbatas bahasa kita. Nanti bisa jadi maknanya beda. Ngerjain buruk kali kayaknya. Ya bermakar aja lah ya, bertipu daya. Nah, mereka kan bertipu daya tuh terhadap agama Allah, bermakar. Dan Allah juga bermakar kepada mereka dalam bentuk membalas makarnya mereka. Asalnya Allah enggak bermakar. Tapi kalau kita sebut Allah bermakar, mutlak itu salah. Tapi kalau kita sebut Allah bermakar untuk membalas makarnya mereka, itu baru sempurna. Nah, ditanda sempurnanya makar ini di satu sisi, ya, adalah apa? Allah mampu balas, itu loh maksudnya. Kan kalau mereka makar, Allah nggak mampu membalas, berarti Allah nggak sempurna. Nah, tapi di sini nggak boleh kita mutlakkan. Nah, sifat yang satu sisi sempurna, satu sisi tidak, itu hanya bisa digunakan bagi Allah di dalam bentuk pembalasan. Di dalam bentuk pembalasan. Mereka bermakar, Allah balas makarnya. Bisa di sini? Bisa tidak? Bisa ya? Contohnya ayat lain. Contoh makar ini ada kejadian yang luar biasa. Contoh makar aja begini. Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, di perperangan kata Ali bin Abi Thalib, hal min mubaris, adakah yang mau bergulat dengan saya? 1 lawan 1. Maka majulah dari musuh tersebut bernama Amr bin Wud. Seorang ini maju melawan Ali bin Abi Thalib. Kemudian apa kata Ali? Ali berteriak, saya menantang 1 lawan 1, bukan 1 lawan 2.
Akhirnya musuh ini ngapain? Nengok ke belakang, kirain dia ada kawannya yang nyusul. Akhirnya ditebas sama Ali. Paham tidak di sini? Paham tidak? Enggak paham, padahal kisahnya jelas sekali. Saya ulangi, Ali bin Abi Thalib, ya. Ali bin Abi Thalib kan ngajak duel 1 lawan 1 nih. Siapa yang mau duel 1 lawan 1? Majulah Amr bin Wud. Ini dia maju melawan Ali. Dia terima tantangan Ali. Tapi tiba-tiba Ali teriak apa? Yang saya tantang cuma 1. Bukan 2 orang. Dikirain oleh musuh ini ada kawannya lagi yang maju, mau dilarang oleh dia. Akhirnya dia noleh belakang, ditebas sama Ali. Ini namanya makar. Nah, makar seperti ini sempurna tempatnya, karena memang pada tempatnya. Bermakar di dalam perang itu harus. Karena tanpa makar, tanpa strategi, kalah. Misalnya ada orang menanyakan kepada kita, berapa jumlah tentara kalian? Jumlah tentara kami cuma 1000. Maka nggak masalah. Maksudnya 1000 di sini, kan di tempat yang lain bukan 1000. Nah, di sini adalah tidak masalah. Nah, jadi Allah bermakar itu sifat makar sempurna satu sisi karena Allah membalas makar orang lain. Contoh lain adalah di situ surah At-Tariq ayat 16, 15 dan 16. Bertipu daya, innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka bertipu daya. Wa akidu kaida, dan aku pun bertipu daya. Bukan berarti sifat Allah itu tipu daya. Ingat ya, bukan berarti sifat Allah itu tipu daya secara mutlak, enggak bisa. Tapi tipu daya ini menjadi sempurna bagi Allah kalau tujuannya apa? Membalas tipu daya. Makar menjadi sempurna untuk membalas makar. Cuma begitu. Paham di sini ya? Contohnya begini, contohnya adalah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hal ini Rasulullah berdakwah dan semakin lama semakin banyak pengikut. Tiba-tiba orang-orang pemuka, orang-orang kafir Quraisy, ya, kumpul. Muhammad ini harus diapain? Banyak pengikut kita sudah diremehkan oleh dia. Tuhan-Tuhan kita direndahkan. Banyak wanita dan anak-anak kita, maksudnya istri-istri dan anak kita itu menjadi pengikutnya. Bagaimana nih? Akhirnya mereka ada 3 ide. Ide pertama adalah dikurung, di penjara. Ide kedua adalah diusir. Ide ketiga adalah dibunuh. Ide yang pertama, dikurung, kayaknya nggak pas deh. Kalau dikurung, pasti nanti keluarganya juga akan mencari-cari. Kalau diusir, oke lah dia nggak berdakwah di Mekah, diusir. Nanti di sana dia berdakwah, dia banyak pengikut, habislah kita. Akhirnya sisa 1 lagi, bunuh. Tetapi ini pun belum ending. Akhirnya apa? Akhirnya mereka mengatakan kalau kita membunuh Muhammad, seorang di antara kita bunuh Muhammad, pasti dikisos oleh kabilahnya. Karena orang Arab itu walaupun dia berbeda agama, kabilahnya sangat besar fanatiknya. Akhirnya apa? Akhirnya kata mereka, kalau begitu setiap kabilah kita utus 1 orang. Sehingga nanti kabilahnya Muhammad nggak bisa mengkisos. Dia nggak tahu siapa yang bunuh, karena semua pedang apa? Karena semua pedang ada darahnya Muhammad. Kalaupun mereka 1 orang mau nyerang, berarti nyerang 10 kabilah, nggak bisa apa-apa mereka. Kan begitu. Akhirnya entah dengan wahyu atau tidak, Rasulullah katakan kepada Ali, wahai Ali, malam ini tidur di ranjangku. Ali tidur, mereka nunggu, oh masih ada orang. Rasulullah keluar. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Mereka lihat subuh, kok masih ada dia? Kita tunggu aja. Matahari sudah terbit, Rasulullah juga belum keluar menurut mereka. Mereka masuk apa? Ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Kata Allah, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka buat tipu daya, aku juga memiliki tipu daya. Nah, tipu daya ini adalah sifat yang satu sisi kurang, satu sisi sempurna. Kurang ketika memulainya. Ketika ada orang memulai tipu daya, itu adalah kekurangan. Tapi membalas tipu daya orang lain itu adalah kesempurnaan. Maka ini adalah sifat yang satu sisi dia sempurna, satu sisi tidak. Itu dinafikan secara mutlak, tidak dinafikan secara mutlak,
dan juga tidak ditetapkan secara mutlak. Artinya apakah ini sifat Allah? Bukan, itu juga nggak boleh. Apakah ini sifat Allah? Iya, itu juga nggak boleh. Tapi harus dirinci. Harus dirinci. Paham di sini ya? Ya, pokoknya yang terdengarnya buruk itu harus dirinci. Walaupun bahasa Indonesia kadang buruk menurut bahasa Arab, kadang tidak atau sebaliknya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf 182, 183. Ya, kita cepat saja. Di sini Allah berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin." Dan orang-orang yang berdusta terhadap ayat kami akan berikan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum. Di situ apa terjemahnya wa umli? Al-A'raf. Wa umli lahum. Sesungguhnya orang yang mendustakan ayat kami akan kami ulur mereka dari waktu yang mereka tidak ketahui. Terus ayat 183-nya ada nggak? Nah, wa umli lahum, sama saja. Aku tangguhkan kepada mereka, inna kaidi matin. Sesungguhnya tipu dayaku adalah sangat pasti. Di sini Allah sebutkan Allah memiliki tipu daya. Perhatikan, Allah sebut dia memiliki tipu daya. Kenapa? Kazzabu bi ayatina, karena orang tadi apa? Mendustakan ayat kami. Mereka dulu berbuat, baru Allah balas. Itu baru sisi kesempurnaannya. Kalau tanpa angin, tanpa hujan, dia buat dulu, maka ini adalah sisi yang aib. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di sini juga mengajarkan kepada kita, ya, firman Allah, sanastadrijuhum, kami ulur mereka. Di sini adalah mengajarkan kepada kita bahwasanya tidak semua nikmat itu adalah nikmat. Paham tidak? Tidak semua nikmat adalah nikmat. Artinya orang diberikan kelapangan, orang diberikan kesusahan, orang diberikan kesehatan, orang diberikan banyak kemewahan dunia, bukan berarti itu nikmat bagi dia sebenarnya. Bisa jadi itu adalah agar nanti azabnya makin berat. Diulur dulu, bisa jadi diambil kemudian. Atau enggak diambil sampai dia mati, tapi ditumpuk di akhirat. Maka kita harus hati-hati terhadap hal ini. Karena itu para ulama menyebutkan, ya, jika engkau melihat seorang hamba yang dia itu berenang di dalam nikmat Allah, tetapi dia melawan Allah dengan maksiat, maka itu istidraj. Kata Rasulullah SAW, "Idza ra'aita 'abdan yu'tihi Allahu 'ala ma'asi." Kalau engkau melihat seorang hamba yang Allah berikan nikmat sementara dia berlaku maksiat, fa'lam annahu istidraj, ketahuilah bahwa itu adalah istidraj, diulur. Dan ini lebih menyakitkan, ya, lebih menyakitkan. Ibarat apa? Ibarat karyawan kerja hari pertama, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, apa? Pas waktu penerimaan gaji, kau tidak digaji. Alangkah apa? Alangkah pedihnya daripada dia diberhentikan di hari pertama. Kan begitu. Dia melakukan kesalahan pertama kali langsung dipecat. Karena itu kan lebih baik. Ini dia hari pertama buat kesalahan. Oh, tunggu aja dulu. Terus. Akhirnya nggak dikasih gaji, dan ini lebih menyakitkan. Nah, kemudian Allah berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sungguhnya orang munafik hendak menipu Allah, dan Allah lah menipu mereka. Artinya membalas tipu daya mereka. Ingat ya, ini dalam bentuk balasan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 14 dan 15. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik mengatakan kepada orang kafir, sesungguhnya kami itu bersama kalian wahai orang kafir. Hanya saja kami mengolok-olok orang beriman, pura-pura seperti mereka. Apa kata Allah? Allahu yastahzi'u. Allah yang mengolok-olok mereka. Artinya mengolok-olok ini kan apa? Ngejek kan gitu ya. Apakah kita sebutkan di antara sifat Allah adalah mengejek? Enggak pantas. Tapi kalau bentuk membalas ejekan, iya. Artinya apa?
Artinya Allah susahkan hidup mereka, beratkan azab mereka. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sini beliau sebutkan secara singkat nih, bentar lagi asar. Walihada lam yuzkurillah annahu khana man khanu. Karena itu Allah tidak pernah menyebutkan bahwasanya Allah mengkhianati orang yang mengkhianatinya. Perhatikan, tadi sifat apa? Poin ketiga apa? Sifat yang satu sisi sempurna, satu sisi kurang. Nah, makar itu satu sisi sempurna, satu sisi kurang. Kemudian juga apa? Tipu daya dan sebagainya. Mengolok-olok juga, ya. Itu satu sisi sempurna, satu sisi kurang. Tapi khianat itu Allah nggak pernah nyebut apa? Allah mengkhianati orang yang mengkhianatinya, nggak pernah. Kenapa? Kita lihat dulu dalilnya. Surah Al-Anfal ayat 71. Allah mengatakan wa yuridu khianataka. Jika mereka wahai Rasulullah ingin mengkhianatimu, faqad khanullah, maka mereka telah mengkhianati Allah. Min qablu fa amkana minhum. Sebelumnya mereka telah mengkhianati Allah dan Allah mampu untuk membalas mereka. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Apakah di sini Allah sebutkan Allah akan mengkhianati mereka juga? Tadi kan Allah sebutkan mereka bermakar, Allah makar. Mereka tipu daya, Allah tipu daya. Mereka mengolok-olok, Allah mengolok-olok. Di sini Allah sebutkan mereka mengkhianati Allah juga. Apakah Allah menyebut Dia akan membalas khianat mereka? Tidak. Kenapa? Dikarenakan khianat itu adalah sifat pelanggaran terhadap kepercayaan. Dan itu kapanpun dia tetaplah jelek. Walaupun musuh, walaupun dia orang kafir, nggak boleh kita hianati. Misalnya dia mempercayakan kepada kita, tolong jaga ini, maka jangan kita hianati. Dia sifat khianat itu buruk kapanpun dan dimanapun. Karena itu Allah tidak menyebutkan Allah membalas khianatnya orang yang berkhianat, nggak pernah. Di sini harus kita perhatikan. Berarti apa? Sifat khianat, apakah ada sisi sempurnanya? Tidak ada. Karena dia adalah apa? Pelanggaran terhadap sifat kepercayaan. Karena itu diantara sifat orang munafik adalah apabila dipercaya dia berkhianat. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, karena itulah kata beliau, ucapan yang diucapkan sebagian orang awam, khanallahu man yahun, semoga Allah mengkhianati orang yang berkhianat, adalah ucapan yang mungkar, kata beliau. Ucapan yang fahish, yang keji, yang harus dilarang ucapan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ringkasnya poin pertama ini atau kaidah pertama dari sifat Allah adalah bahwasanya sifat Allah itu semuanya sempurna, terbebas dari kekurangan. Dan hal ini dibuktikan oleh 3 dalil. Dalilnya pertama adalah Al-Quran dan Sunnah, pendengaran wahyu. Kedua adalah apa kemarin? Tadi juga kita sebutkan. Ini ringkasnya aja nih. Kedua apa? Akal. Ketiga apa? Fitrah. 3 adalah fitrah. Dan sifat itu secara umum ada 3. Sifat yang sempurna seluruhnya, maka ini ditetapkan hanya untuk Allah. Yang kedua, sifat yang kurang seluruhnya, ini tidak ditetapkan bagi Allah sedikit pun, dinafikan dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah sifat yang satu sisi sempurna, satu sisi kurang, maka sifat ini tidak boleh ditetapkan bagi Allah secara mutlak, tidak boleh dinafikan juga secara mutlak, tapi harus dirinci. Wallahu a'lam bishawab. Demikian proses belajar bersama kita hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan taufik. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.